Alamin. Ma'asyiral hadirin, para mu'takifin dan para mu'takifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas dan tepat, dan tidak ada kata yang paling berharga yang kita keluarkan dari lisan yang penuh dosa ini kecuali kalimat hamdalah, kalimat pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala jutaan nikmat, atas segala jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan mulia di malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali memuliakan kita untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia di akhir bulan suci Ramadan. Tetapi ma'asyiral hadirin, saya berhusnudzan, meskipun ini adalah tahun yang kesekian saya diminta untuk hadir di Masjid Al-Insan yang mulia ini, yang mudah-mudahan para pengurus DKM dan para mu'takifin dan mu'takifat senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berhusnudzon bahwasanya kajian yang diadakan di malam-malam ganjil ini, yang pertama tujuannya adalah bukan untuk mengganggu jadwal i'tikaf Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya secara pribadi jika menempatkan diri sebagai jamaah, saya justru mengharapkan dengan adanya majelis yang diadakan atau yang kita sebut dengan kajian i'tikaf ini bukan hanya sekedar menambah ilmu, tetapi menjadi sebuah tazkirah, menjadi sebuah pengingat akan hal-hal besar. Bagaimana seorang mukmin ketika ia berada pada puncak amalnya, dia tidak akan pernah merasa aman dari ketergelinciran daripada amal itu. Kalau kita merasa kebal dalam menjaga keikhlasan kita, ada makhluk yang jauh lebih bebal. Ingat, beda nih, kebal sama bebal. Kalau kita merasa kebal dengan niat yang ada pada diri kita, ingat, ada makhluk yang lebih bebal daripada kita dan sudah bersumpah dan pernah bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Siapa nih? Yang mengatakan ini siapa? Siapa? Yang mengatakan ini siapa? Iblis. La ughwiyannahum ajma'in. Dan ia bersumpah mengatakan ini, ikrarnya itu bukan di hadapan Adam alaihissalam yang dia sebelumnya diminta untuk bersujud dan kemudian dia menolak, dan juga tidak bersumpah di depan malaikat yang pernah menjadi muridnya selama 70.000 tahun. Tetapi iblis mengikrarkan ini di depan Rabbul Alamin, la ughwiyannahum ajma'in. Ini kalau yang pernah mendalami bahasa Arab paham betul. Kalimat la ughwiyannahum ajma'in, lamnya lamut taukid, nunnya nun taukid musyaddadah musaqqal. Niscaya pasti akan aku goda mereka, aku akan seret mereka. Tetapi dia, iblis la'natullahi alaih, memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan lagi-lagi ilmu bahasa Arab pentingnya luar biasa. Di sini Allah mengeluarkan percakapannya dengan illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Dengan jutaan rahasia dalam tafsirnya, seakan-akan ikhlas itu bukanlah iktisab. Ikhlas itu bukan pencapaian kita, tetapi ikhlas itu adalah hibatun minallah. Ikhlas itu adalah pemberian anugerah dari Allah yang begitu mulianya. Oleh karenanya, izinkan
saya berada di tengah-tengah jamaah sekalian untuk mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin akan dahsyatnya amalan yang sedang kita kerjakan ini. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Masjid Al-Insan ini penuh di malam 27 nih, seumpama penuh. Ini yang iktikaf bukan begini, ini masih bisa selonjoran nih. Masih bisa selonjoran, masih bisa rebahan. Saya doakan mudah-mudahan yang ada di masjid ini bisa merasakan iktikaf 10 hari terakhir di tanah suci. Aminkan dulu, Pak. Nanti soal Allah punya cara itu kita nggak tahu. Mungkin di sini ada orang simpruk yang bulan depan tanah warisannya dibagi-bagiin, kita nggak tahu. Satu anak dapat 4 miliar, 5 miliar kan lumayan, bisa buat umroh tahun depan. Dan orang kalau mengerti tentang value, tentang satu ghayah, nilai yang sedang kita perjuangkan malam ini, saya berkeyakinan ini Masjid Al-Insan akan jauh lebih penuh daripada orang-orang yang malam ini masih berdesak-desakan di pusat perbelanjaan, masih berdesak-desakan di kafe-kafe, masih berdesak-desakan di tempat nongkrongnya, masih berdesak-desakan menghabiskan masa liburannya sambil menunggu bergantinya hari menuju hari raya. Kenapa? Karena umat Muhammad hari ini kehilangan nilai tentang Ramadan. Kalau mereka tahu tentang value-nya Ramadan, tahu tentang betapa berharganya Ramadan, demi Allah, masjid-masjid malam hari ini tidak akan ada yang muat menampung hamba-hamba Allah yang mengejar maghfirah dan ampunan, tidak pengen berpisah dengan Ramadan kecuali masing-masing mengantongi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak, usianya sudah paruh baya, di Ramadan sebelum pandemi. Ada warga Indonesia ketemu saya ketemu dengan beliau di tanah suci di Mekah. Beliau beriktikaf di Mekah sebulan penuh, Pak. Jadi kalau antum dan antuna pernah mengeluarkan duit untuk berumroh di bulan Ramadan, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, pasti masih ingat harganya berapa. Itu pun paket yang 9 hari dengan pesawat transit. Ini beliau beriktikaf sebulan penuh di tanah suci. Saya ceritakan ini supaya kita paham. Kalau orang yang tidak memahami tentang value Ramadan, dia tidak akan pernah melakukan hal yang dalam tanda kutip segila ini. Beliau beriktikaf sebulan penuh dan bukan seorang diri. Di tahun itu, sekitar tahun 2017 itu, beliau membawa 12 orang anggota keluarganya. Ber-12 umroh sebulan penuh di Mekah. Ke Madinah itu nanti ba'da Syawal, ba'dal Id, 2 hari baru ziarah ke Madinah, baru pulang. Ya sekitar total itu 30-an hari. Datang ke Mekah itu mungkin hari ketiga, hari keempat Ramadan baru datang. Dan hotelnya di Pullman Zamzam. Saya yang lebih mengagetkan lagi, bukan cuma soal 12 orang yang beliau bawa umroh, tetapi hal itu beliau lakukan setiap tahun. Setiap tahun. Saya yakin kita yang ada di sini kalau diberikan kesempatan yang sama oleh Allah, mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Kalau hidayah dan taufiknya sama ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi itu ketika beliau mengatakan, saya setiap tahun Pak Ustaz. Masya Allah. Dan saya berdoa sama Allah, ketika berpisah di malam itu saya minta sama Allah, mudah-mudahan saya ketemu lagi besok. Karena saya cuma beberapa hari saja ketemu dengan beliau, tapi saya pengen ketemu lagi. Penasaran, apa yang saya mau tanyakan? Beliau ini siapa? Apa yang beliau miliki dari dunia ini sampai berani membeli Ramadan untuk beriktikaf?
di tanah suci sebulan penuh. Dan Allah takdirkan ketemu lagi besok. Tanpa banyak waktu, tanpa banyak kalam, saya tanya, Pak Haji, ngomong-ngomong Pak Haji bisnisnya apa? Karena saya orang Betawi, saya kira nggak ada orang yang kaya, lebih kaya daripada orang Betawi di dunia ini. Ini orang Betawi sombong nih. Orang Betawi yang baru punya kos-kosan 20 pintu udah petantang petenteng. Orang Betawi, iya. Orang Betawi kalau punya kontrakan 20 pintu, satu aja kosong itu koyo udah nempel kanan kiri. Padahal yang keisi 19 pintu, yang kosong cuma satu. Saya ketemu, saya tanya, Pak Haji, ngomong-ngomong Pak Haji bisnisnya apa? Bergelut di bidang apa? Jawaban beliau, saya cuma jual batu Ustaz. Saya pecinta cincin ini, saya mikirnya udah macam-macam nih. Oh ini jangan-jangan punya batu cincin bagus-bagus. Tapi saya tanya, batu apa Pak Haji? Jawaban beliau dengan enteng, cuma jualan batu bara Ustaz. Cuma jualan batu. Ya beliau nggak bohong juga. Batu bener batu. Ya kan pikiran orang Jakarta batu koral, batu kali, batu cincin, batu giok. Ternyata beliau pengusaha batu bara. Garis bawahnya bukan batu baranya ikhwas kalian. Tetapi bagaimana ketika Ramadan itu berada di hati yang tepat, menjadi bulan yang memiliki harga yang tidak ternilai. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, malam hari ini itu perlu kita bertanya, sebelum berbicara tentang keistiqomahan yang akan kita perjuangkan, bukan cuma sampai akhir Ramadan, tetapi yang akan kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Kira-kira apa alasan kita untuk berada di tempat ini malam ini? Apa yang mendorong? Untuk apa kita beriktikaf? Untuk apa kita perjuangkan malam-malam ganjil ini? Sementara bisa jadi malam ini malam ganjil versi kita, tapi versi Muhammadiyah bukan malam ganjil. Besok antum gak itikaf, itu malam ganjil Muhammadiyah. Perlu juga ditanyakan. Al-Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan tidak ada perkara yang lebih berat bagi saya kecuali perkara ketika saya bertanya pada diri saya, kenapa engkau melakukan ini wahai Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri ini Imamul A'immah, imamnya para imam, gurunya para guru. Al-Bukhari jalurnya melalui Az-Zuhri semuanya. Beliau pernah suatu saat ketika sedang membawa tumpukan kitab di atas kepalanya, berjalan menuju rumah sang guru untuk mencari ilmu, dan untuk sekedar mencatat beberapa perkataan guru itu, berhenti di tengah jalan sampai mengatakan, lima sona'ta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Tujuannya bukan untuk meragukan diri, tetapi untuk meyakinkan niat bahwasanya malam ini yang kita kejar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dipungkiri, mungkin malam ini ada orang yang hadir itu dengan berbagai tujuan, dengan berbagai alasan, dengan berbagai dorongan. Ada yang mungkin orang tuanya memberikan statement, kalau enggak ikut Abi sama Umi itikaf, enggak ada sahur di rumah. Kalau mau ikut, mau sahur, ayo ke masjid itikaf. Akhirnya dorongannya itu rada-rada bias. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, sebelum kita berbicara tentang istiqomah, ketahuilah Sayyidina Rasulullah SAW di bulan Ramadan terakhir sebelum beliau berpulang ke rahmatullah itu, iktikaf beliau itu di luar dari kebiasaan. Rasulullah yang biasanya beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, tahun itu Ramadan yang terakhir beliau iktikafnya 20 hari. Dari malam ke-11 beliau sudah ada di masjid beriktikaf. Dan itu mengundang pertanyaan. Bukan hanya para sahabat, tetapi bahkan istri-istri Rasulullah bertanya, kok tumben malam ke-11 udah masuk masjid? Beliau yang tentunya kita meyakini beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul,
Dan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Kalaulah Allah menciptakan wali-wali yang mulia, beliau adalah walinya yang paling mulia. Dan beliau sudah merasakan detik-detik terakhir hidupnya di atas dunia ini. Beliau mengatakan, barangkali la'alli la alqa ramadhana ba'da ami hada. Barangkali saya tidak akan ketemu Ramadan tahun depan. Oleh karenanya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan para mu'takifat. Hadirnya kita di malam-malam terakhir ini setidaknya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'id Hawa, ada 3 nilai. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika beretikaf di 10 hari terakhir itu, beliau ingin mengatakan kepada kita tathbitul ajr. Yang dicari dari Ramadan ini adalah bagaimana Allah mengatakan bahwa diri kita diterima pahalanya. Bukankah setiap kita beriftar kita mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq, apa selanjutnya? Wa sabatal ajru insyaallah. Ini bukan kepastian, Pak, tetapi doa. Dhahabadh dhama', telah pergilah rasa haus. Apalagi Jakarta dari mulai Jumat kemarin kayaknya matahari yang keluar 4-5 biji. Betul ya? Orang Kebayoran Lama gimana? Apa 1 kali Kebayoran Lama? Kalau daerah Cipete kemarin Masya Allah, saya pulang Jumatan tuh kalau ada helikopter yang ngojek saya mau tuh. Cuma punyanya Nmax doang, akhirnya pakai Nmax tuh, kaki gosong. Baru dicoba begitu doang. Gimana sahabat yang perang Badar? Rasulullah mengatakan zahabadh dhama' wabtallatil uruq. Ini kerongkongan basah, wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan pahalanya ada. Dan Rasulullah yang dosanya sudah diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, itu masih pengen memastikan. Oleh karenanya ungkapan yang terbaik yang beliau ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Hadirin sekalian yang berbahagia, ini kalau bahasa anak zaman sekarang ini Aisyah udah speechless. Mau ngomong apa? Dan kita yakin Qur'annya Aisyah lebih baik daripada Qur'annya kita akhir zaman ini. Sedekahnya Aisyah lebih baik daripada sedekahnya kita. Qiyamul lailnya Aisyah lebih baik, lebih sempurna daripada qiyamnya kita. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ma aqul, apa yang aku harus katakan? Kemudian Rasulullah merangkum itu semua dengan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lainnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Salah satu di antara ayat yang unik yang ada di dalam surat An-Nur, Allah itu pernah mengumpulkan 3 kata yang berarti ampunan dalam satu ayat. Ada yang tahu ayatnya? Coba. Dalam surat An-Nur, 3 kata yang berarti ampunan, tetapi ada di dalam satu ayat. Kalau ada yang bisa jawab tanpa bantuan Google, saya kasih 100.000. Lumayan buat beli ayam kampung. Besok nyari di pasar Kebayoran Lama, ya dapat kali 1 mah. Ada yang tahu ayatnya? Ini ayat memang diturunkan kepada Rasulullah, tetapi tegurannya itu untuk Abu Bakar dan seluruh kaum muslimin yang waktu itu sulit memberikan pemaafan kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebaran hadithul ifki, dalam penyebaran berita palsu, tudingan keji yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin Aisyah yang dikatakan melakukan tindakan asusila. Salah satu di antara orang yang terlibat dalam penyebaran berita bohong itu adalah seorang sahabat yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ini
adalah anak asuhnya Abu Bakar As-Siddiq. Orang susah, orang miskin, orang doif, nggak punya apa-apa. Dari masih kecil dirawat oleh Abu Bakar. Udah dewasa dinikahin, nggak punya usaha, dimodalin. Di usianya yang sudah dewasa, ternyata dia terlibat dalam penyebaran berita hoax. Dan berita hoax ini berkenaan dengan kehormatan putri tercintanya Abu Bakar yang bernama Aisyah. Abu Bakar kecewa, Pak. Sedih. Abu Bakar ini satu-satunya hamba Allah selain para nabi dan rasul yang akan masuk ke dalam surga dari ke-8 pintunya. Thamaniyata abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Abu Bakar ini satu-satunya manusia biasa selain para nabi dan rasul yang akan masuk surga dari 8 pintu tuh. Semuanya dimasukin. Babul jihad, babus siyam, apalagi babus sholah, babus sodakoh, semua dimasukin. Orangnya jarang marah. Bahkan dalam sebuah kitab itu pernah mencatat marahnya Abu Bakar gitu tuh. Tulisan tentang marahnya. Itu sedikit dan marahnya tapi krusial. Salah satu di antara marahnya beliau tetapi ditegur oleh Al-Qur'an adalah ketika beliau bersumpah untuk tidak memberikan maaf kepada Mistah bin Utsatha, anak asuhnya dia yang terlibat dalam berita palsu. Kata beliau, kalaulah hari ini Mistah datang kepadaku, wallahi la yashrabanna minni syurbatan. Jangankan harta, air seteguk aja pun tidak akan aku berikan lagi setelah ini. Saking marahnya Abu Bakar. Tetapi Allah menegurnya dengan ayat yang tadi 3 kalimat ampunan dengan kalimat yang berbeda ada pada satu ayat. Di dalam surat An-Nur Allah mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Pertama al-afu, yang kedua as-safhu, yang ketiga al-ghufran. Maksudnya apa? Dan ini korelasinya ketika kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwani fillah, kalimat al-ghufran, ghufran itu hanya ditutup, tetapi jejaknya masih ada. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah paling maha mengampuni. Tetapi ampunan Allah yang lebih daripada al-ghufran adalah as-safhu. As-safhu itu dihapus. Tetapi Allah masih bisa membukanya. Tetapi ampunan yang paling tinggi itu adalah al-afu. Kalau al-afu itu jangankan dosanya, jangankan jejaknya, nilai dosanya pun dihapus oleh Allah. Ka'annaha lam takun bil ams. Seakan-akan tidak ada dosa yang dilakukan oleh hamba. Kita malam hari ini, di antara yang kita perjuangkan adalah tathbitul ajr, yang kedua tathbitul qabul, yang ketiga adalah tathbit al-maqam. Kita nggak akan pantas, ikhwas kalian. Kita nggak akan mampu mengatakan kepada Allah, ya Allah, Ramadan ini saya sudah menghatamkan 5 kali. Ya Allah, sampai malam ini saya sudah berinfak 1 miliar. Ada di sini. Ini panitia siswanya girang nih kalau ada yang udah infak 1 miliar. Pengusaha Madura hari ini diberitakan infaknya dia di bulan Ramadan ini tahun ini 14 miliar. Pengusaha apa itu? Kalau nggak salah nama perusahaannya apa itu? Ya Allah, hari ini, per hari ini saya nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Saya nggak pernah meninggalkan sholat tarawih. Saya nggak pernah meninggalkan zikir. Saya nggak pernah meninggalkan, ada 3.000 paket iftar yang sudah saya keluarkan sampai malam ke-27 ini. Ratusan juta sudah saya keluarkan. Kita mau mengatakan itu di depan Allah? Malam ini kita mau mengatakan itu? Kata Allah, saya ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Saya lebih tahu tentang niat-niat kalian. Kita yang kadang terbetik di hati ketika zakat, infak, sedekah kita melebihi di atas rata-rata, ada sedikit ujub di dalam hati. Menganggap diri kita donatur. Akhirnya kalau sudah jadi donatur pengennya ngatur. Pengen amal kita dikenang manusia, membutuhkan menunggu pujian dan prasasti.
Dan ini berat. Kalau kita menimbang-nimbang amal kita di hadapan Allah, kita nggak akan ketemu lawannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebagai bagian daripada tasbitul ajr, tasbitul qabul, minta diterima oleh Allah, Allah tidak akan pernah memandang amalan hamba yang tidak ikhlas. Makanya Rasulullah mengajar kepada kita, nggak usah bangga-banggain amal, nggak usah ngebangga-banggain ibadah kita. Yang kita minta cuma satu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kita minta cuma maaf. Ya Allah, saya nggak pantas mau ngebangga-banggain khatmul Quran kita yang katanya sudah 5 kali hatam, padahal kalau lagi baca Quran tangan kanan megang mushaf, tangan kiri udah di ujung juz. Baca Quran, tangan kanan megang tangan kiri udah ngebetin lembaran. Berapa lembar lagi selesai nih 1 juz? Dipegang-pegang, ya Allah 4 lembar, mata kok pedes banget ya. Baca ngebut, terabas, mat wajib mutasil, kol-kolah, madnya, apalagi? Saktahnya lewat, imalahnya lewat. Bahkan baca Quran udah kayak lip sync lagi nyanyi, yang gerak mulut doang, suara kagak kedengeran. Kata malaikat, jangankan ente, gue aja kagak denger. Kata malaikat nih, yang nyatet, jangankan ente yang baca, saya aja nih kata malaikat, gue kagak denger lu baca apaan. Kita kalau membanggakan ini, makanya Rasulullah mengajarkan adab tasbitul ajr, tolong diingat-ingat nih. Tasbitul qabul, memastikan kalau amal kita itu diterima. Makanya para salafus soleh 6 bulan 5 bulan setelah Idul Fitr, ruya'an as-salafus soleh bahwasanya mereka tidak pernah berdoa di setiap waktu sampai 5 bulan. Ketemu Rabiul Awal itu enggak berhenti mendoakan Rabbana taqabbal minna Ramadan, Rabbana taqabbal minna Ramadan, Rabbana taqabbal minna Ramadan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika pulang ke rumahnya di malam hari raya, air matanya bercucuran dan mulutnya tersenyum. Air mata bercucuran, mulutnya tersenyum. Istri beliau yang tercinta, Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Suamiku, ini maksudnya apa nih? Air mata bercucuran, mulut tersenyum." Kata Sayyidina Ali, "Saya mau nangis, saya ingat besok hari raya. Hari di mana kita harus bergembira. Tetapi kalau saya ingat besok hari raya, saya masih mikirin kira-kira amalan Ramadan kita yang lalu itu diterima apa enggak sama Allah. Idza kuntu minal maqbulin," kata Sayyidina Ali, "kalau aku termasuk orang yang diterima amal ibadahnya, fa uhanni nafsi, saya akan mengucapkan selamat pada diri saya. Tapi saya enggak tahu, makanya saya nangis. Wa idza kuntu minal matrudin, tapi kalau aku termasuk orang yang tertolak, fa uazzi nafsi, maka aku mengucapkan bela sungkawa untuk diriku." Ikhwas sekalian, malam hari ini jangan pernah membawa amal soleh kita. Tutuplah amal soleh itu sedalam-dalamnya. Yang kita minta malam ini, kita cuma mampu bersujud beberapa sujud, kita cuma mampu membaca beberapa lembaran Al-Quran, kita cuma mampu berzikir dengan beberapa zikir kita. Bahkan sedekah kita pun tidak menguras m-banking kita. Jangan pernah membuka lembaran amal soleh kita di depan Allah. Kalimat yang paling indah malam ini adalah ketika kita ingin mentasbit, menetapkan maqam kedudukan kita, siapakah kita ini. Kalimat yang tepat adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pulang dari majlis ini besok subuh atau pulang nanti pada malam 29, pada malam takbir, yang kita minta sama Allah itu adalah ampunan. Karena ketika manusia mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini adalah manusia yang paling bahagia. Sekali lagi saya doakan kepada para hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah lapangkan rizki bagi para hadirin hadirat untuk merasakan nikmatnya beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Ini bukan cuma numpang sholat, numpang tidur, bukan. 10 hari duduk di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan antum tidak keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kecuali setelah iftar terakhir di bulan Ramadan. Saya jamin air mata itu tidak akan mampu dihindari. Ini ungkapan yang keluar dari orang yang pernah merasakan itu. Tidak akan ada air mata yang seindah air mata malam itu. Ketika antum mulai merapihkan bantal antum, merapihkan lembaran kain ihram yang antum jadikan selimut, ketika antum merapikan sejadah yang dijadikan alas tidur selama 10 hari 10 malam, antum tinggalkan tempat iktikaf itu cuma dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan antum tatap Ka'bah yang begitu mulianya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang duduk dengan letihnya bersama sang putra Ismail, tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, ketika kita sudah mengerti tentang makom kita, kita bukan siapa-siapa. Apapun kedudukan kita di tengah masyarakat, siapapun kita dipanggil di tengah masyarakat, semua kita memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir ini, Allah akan memerdekakan semua hambanya sebanyak makhluk yang pernah Allah ciptakan, illa man aba, kecuali yang menolak. Kira-kira ada nggak yang nolak? Kira-kira ada nggak yang nolak? Malam ini ada nggak yang nggak mau diampunin sama Allah? Ada nggak? Ah, masa? Tadi saya lewat ke Senayan, sate taichan masih rame, masih macet. Pasangan muda-mudi lupa kalau malam hari ini masih malam Ramadan. Malam hari ini masih ada di antara umat Muhammad SAW yang masih kalah dengan hawa nafsunya, yang masih sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya, lupa bahwasanya Allah malam-malam ini sedang membuka pintu surga seluas-luasnya. Makanya Rasulullah mengatakan, faman hurima khairuha, kalau ada orang yang enggak dapat kebaikannya Ramadan, faqad hurim, itu orang paling rugi itu. Seorang ulama menggambarkan begini, seumpama ada hamparan sawah seluas 3000 meter. Gede nggak Pak? 3000 meter. Orang Betawi pintar ngukur nih biasanya. Orang Betawi itu lewat tanah orang aja udah cepet tuh. Orang Betawi punya keahlian yang Allah berikan kepada orang Betawi, itu ngukur tanah cepet. Tanah kosong bisa diukur, ini bisa di kos-kosan berapa pintu nih. Wah, orang Betawi itu. 3000 meter sawah, saya analogikan dengan 30 hari bulan Ramadan, 11 bulan paceklik, nggak turun hujan sedikit pun. Tiba-tiba dikagetkan dengan anugerah Allah, turun hujan selama 3 jam. Ini yang pemilik sawah di kampung itu 3000 meter, sepetak punya Pak Haji ini, sepetak punya Bu Haji ini, yang 100 meter. Ini sekumpulan manusia punya tanah. Ketika rintik hujan turun, itu manusia, saya yakin setelah 11 bulan paceklik tidak akan ada yang menghindari hujan. Justru keluar dari rumah mengharapkan hujan. Tanahnya digeser-geser supaya semuanya mendapatkan hujan. Itulah orang-orang mukmin. Ketika datang Ramadan, semua dia siapkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Dia kerahkan. Termasuk yang beriktikaf 10 hari terakhir itu, dia kerahkan. Gimana caranya Ramadan ini gak sia-sia. Tapi setelah hujan turun 3 jam, derasnya luar biasa, berhenti, pet. 3 jam turun, berhenti, pet. Selesai itu hujan. Allah mampu. Girangnya manusia yang punya 3000 meter bersama-sama tuh, 3000 meter, girang, hujan turun. Tiba-tiba di akhir cerita, ada orang yang teriak sambil nangis mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tanah saya nggak kedapatan air hujan. Tanah sawahnya 100 meter, 200 meter. Dia teriak sambil nangis mengatakan, Bapak Ibu sekalian,
Saya nggak kedapetan air hujan barang setetes. Padahal tuh hujan 3 jam turun terus. Ini kalau orang Betawi nyebutnya orang apa nih? Nasibnya apa nih? Apes, sial, khasir, wala taj'alna minal khasirin. Allah udah ablakin nih pintu surga. Futihat abu sama. Langit dibuka, setan dibelenggu. Ampunan setiap malam makin banyak ketika 10 hari terakhir, malam Lailatul Qadar makin banyak lagi. Kata Rasulullah, illa man aba. Allah udah ngebukain 1.000.000 peluang masuk surga, tetapi masih ada yang menolak. Malam ini masih ada yang sibuk dengan selingkuhannya, masih sibuk dengan judinya, masih sibuk dengan game online-nya, masih sibuk dengan judi online-nya, masih sibuk dengan zinahnya, masih sibuk dengan narkobanya, masih sibuk dengan mirasnya, masih sibuk dengan dunianya. Bahkan dia di iktikaf masih sempet-sempetnya ngelihat saham naik turun, masih sempet ngelihat notifikasi M-Banking, masih ngelihat M-Banking nagihin kontrakan yang belum bayar. Lantas kita mencari makom di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, istiqomah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah hakikatul Islam. Ketika kita paham arah hidup kita itu makin nambah hari makin dekat dengan kematian, akhirnya mulai terrefleksi diri, mulai mikir, umur udah nambah, ilmu banyak, rambut udah berubah warna, beban hidup makin banyak. Sayyidina Rasulullah SAW ketika mengatakan manizdada ilman, ketika bertambahnya ilmu, lam yazdad hudan, tetapi hidayahnya nggak bertambah. Ramadan semakin banyak yang kita lewati, dan Ramadan tahun ini adalah mau tidak mau, Ramadan ini kita sadari atau tidak kita sadari, Ramadan ini kita terima atau tidak terima adalah doa kita tahun lalu. Antum yang tahun lalu i'tikaf di sini ngerengek-ngerengek minta sama Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan tahun lalu, tahun akan datang. Itu 2025 nih. Allah ketemukan sekarang dan Allah penuhi janji itu. Qala qad ujibat da'watukuma. Doanya sudah diijabah. Perintah selanjutnya apa? Fastaqima. Ini kan doanya Nabi nih. Ada qila annahu li Harun wa Musa. Harun wa Musa. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal mufsidin. Kalau kita sudah pandai meminta, jadilah orang yang pandai merawat. Dulu kita meminta diberikan pasangan oleh Allah, Allah sudah berikan kita pasangan, jagalah pasangan kita. Dulu kita minta diberikan keluarga, kita sudah diberikan keluarga, punya istri, anak, punya suami, jagalah keluarga. Dulu kita minta rizki, minta pekerjaan, Allah berikan kita pekerjaan, jangan pakai pekerjaan itu untuk maksiat pada Allah. Kita minta diberikan umur yang panjang, kita diberikan bertemu dengan Ramadan. Tahun ini kita bertemu dengan Ramadan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ahsinu, berbuat baiklah, kama ahsantum fit talab, sebagaimana engkau pandai meminta, fa ahsinu fis syukri, pandai-pandailah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang meminta tahun lalu dikabulkan tahun ini. Oleh karenanya ikhwas sekalian, tidak ada pilihan kecuali ketika kita memancangkan, bukan hanya istiqomah sampai datangnya keputusan sidang isbat, bukan istiqomah sampai datangnya malam takbir hari raya, bukan, tetapi istiqomah sampai datangnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Istiqomah yang mahal itu adalah ketika kita menjaga keistiqomahan itu sampai nafas terakhir kita. Al-Imam Al-Mawardi ketika mengatakan tentang makna istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan ini mirip dengan jawaban Sayyidina Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, Abdullah As-Saqafi, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Qulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Berikanlah wasiat kepadaku, dan itu wasiat tidak engkau sampaikan kepada siapapun, dan aku tidak akan bertanya kepada orang selainmu. Jawaban Rasulullah, amantu billah tsummas taqim. Aku beriman kepada Allah dan aku akan lurus. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Mawardi rahimahullah ketika mengomentari ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau mengatakan istiqomahnya orang yang beriman itu ada 5. Yang pertama, ketika mereka mengatakan dia akan memegang prinsip tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Ma'asyiral hadirin, jika antum dan antuna sampai malam hari ini masih mencintai Allah, masih sujud kepada Allah, masih tahu bahwasanya tidak ada zat yang mengatur kehidupan kita kecuali Allah, dan tidak ada yang maha pandai mengatur takdir kita kecuali kepada Allah, bersyukurlah. Bersyukurlah. Saya hari Ahad yang lalu didatangi oleh sepasang suami istri. Datang ke rumah saya sepasang orang tua parubaya yang sebentar lagi akan menikmati sisa-sisa usianya. Datang ke rumah saya dengan cucuran air mata. Ramadan 2026 ini keduanya mendapatkan kejutan yang besar dari Allah, dengan cobaan ujian yang tidak pernah terbayangkan oleh keduanya. Apa? Ini orang tua di hari ke-11 Ramadan, anaknya yang ia bangunkan sahur nomor 2, seorang laki-laki umur dewasa. Saya katakan dewasa. Umurnya sudah umur kuliah. Di hari ke-11 sang anak dibangunkan untuk sahur. Tiba-tiba anaknya mengatakan, "Ayah, mulai hari ini izin saya tidak akan berpuasa dan tidak akan sholat lagi. Karena saya semalam memikirkan untuk siapa saya berpuasa dan untuk siapa saya sholat." Itu kata beliau, "Ustadz, tidak ada yang lebih dahsyat daripada perkataan anak saya di subuh hari itu." Selang beberapa hari, sang anak menghadap lagi ke orang tua dengan mengatakan, "Ayah, Umi, izin saya akan mencoba untuk mengubah gender saya." Dan itu terjadi di bulan Ramadan yang mulia. Di saat sang ayah sedang syahdu-syahdunya mengejar khataman Quran, sedang menikmati sajian-sajian Allah di bulan Ramadan, dicoba dengan ungkapan sang anak. Datang orang tua hari Ahad yang lalu, ngobrol, diskusi, dan saya diminta untuk bertemu dengan anaknya. La haula wa la quwata illa billah. Semalam saya temuin anaknya, saya bawa sahabat saya, salah seorang ikhwah yang psikolog, saya ajak bertemu. Bahkan di mobil ketika kami sampai di kediaman beliau, saya katakan kepada sahabat saya yang saya ajak ini seorang psikolog, "Akhi, kita datang ke sini bukan dengan diri kita dan ilmu kita. Saya ngajak antum minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehadiran kita ini adalah kebaikan, kita minta mudah-mudahan segala bentuk persoalan yang dihadapi oleh anak muda ini Allah singkirkan. Allah kembalikan mereka, Allah kembalikan dia ke jalan Allah." Ngobrol, Pak, Bu. Semalam saya pulang 12:30, ngobrol dengan anak muda ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika beliau menutup pembicaraan. Beliau yang menutup pembicaraan sendiri. Ketika ngelihat jam 12, dia bilang begini, "Pak Ustadz, saya kira cukup obrolan kita malam ini." "Oh iya, alhamdulillah kalau cukup. Abang udah ngerasa selesai?" "Selesai, Ustadz. Abang mau segera tidur. Abang pengen niat bangun sahur. Insya Allah besok saya akan sahur dan akan saya sholat isya sebelum tidur." Kalau kita malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masih mengenal Allah, masih mencintai Rasulullah,
Itulah keistiqomahan yang terberat. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ketika Allah dijadikan Allahu ghayatuna, Allah sebagai tujuan, kita tidak membutuhkan validasi. Antum hatam 5 kali, antum hatam 4 kali, antum sedekah dengan sekian banyak, pencapaian antum sekian banyak dalam zakat antum, sedekah antum, wakaf antum. Tidak ada pujian yang terindah kecuali pujian ketika kita kembali kepada Allah dengan keikhlasan yang penuh dan ikhlas. Yang kedua, Al-Mawardi mengatakan kalimat istiqomah adalah ketika tidak ada agama yang kita jadikan pijakan kecuali Islam. Islam sebagai agama yang kita jadikan panduan dalam hidup. Inna dina indallahil Islam. Dan kita sering mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kita sadar dengan gemerlapnya kehidupan ini, dinamika kehidupan ini, politik yang berubah-ubah, dunia yang berubah-ubah, hari ini kita miskin, besok kaya, hari ini kita sempit, besok lapang, hari ini kita lapang, besok sempit. Dunia boleh berubah, tetapi akidah kita jangan pernah berubah. Allahu ghayatuna wal islamu dinuna. Dan kemudian istiqomah yang ketiga yang diambilkan oleh Al-Mawardi adalah ketika mengatakan bahwasanya tidak ada ridho yang paling tinggi daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mawardi rahimahullahu taala ketika mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada keikhlasan yang paling tinggi daripada ridhonya Allah. Orang-orang yang diberikan anugerah keikhlasan ini orang yang paling bahagia. Ikhlas itu tidak akan mudah meninggi ketika dipuji, dan dia tidak akan mudah kecewa ketika dicaci. Dia tidak akan merasa dirinya adalah orang yang mulia dengan amal solehnya, dan dia tidak akan putus asa sebab satu maksiat yang dia lakukan. Orang-orang ikhlas adalah orang yang berdosa, tetapi dia tahu cara bagaimana dia lari daripada dosa itu. Orang-orang yang ikhlas tahu tentang dosa, tentang hak dan batil, tetapi dia tahu cara bagaimana memisahkan itu. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu seakan-akan menjadi makhluk yang biasa. Dan ini menjadi suatu hal yang lumrah. Kita kalau ditanya nih, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah nggak dengar sosok manusia yang Allah ciptakan di dalam Al-Quran namanya Zakaria? Zakaria itu nabi atau bukan? Nabi. Zakaria punya saudari perempuan namanya siapa? Maryam. Nabi Zakaria ketika bertemu dengan saudari yang bernama Maryam, dan Maryam kelak akan melahirkan seorang manusia agung yang namanya Isa. Ini seorang Maryam karena buah hasil keistiqomahan sang kakak ketika datang bertemu dengan adiknya, yang dimana di saat itu tidak ada musim buah-buahan. Zakaria alaihi salam berkata kepada adiknya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Ala ashari aqwalil mufassirin dikatakan yang dilihat oleh Zakaria saat itu adalah ketika Maryam sedang nikmat-nikmatnya beristiqomah dalam ibadah, dia ketemukan berbagai jenis buah-buahan yang di saat itu bukan musimnya. Makanya di antara samrah, buah keistiqomahan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang istiqomah. Sering tanpa sadar ketika ada kesulitan yang menghimpit kehidupan kita, Allah berikan kemudahan jalan keluar. Orang-orang gak pernah ketemu jalan keluar semudah itu, tetapi Allah berikan jalan kemudahan sebab keistiqomahan antum bersama Al-Quran, keistiqomahan antum bersama Qiyamul Lail, keistiqomahan antum dalam berbakti dalam dakwah, keistiqomahan antum dalam berbakti bersama orang tua, keistiqomahan antum ngurusin pala aramil, ngurusin yatama, keistiqomahan antum menjaga sholat witir, keistiqomahan antum membaca zikir pagi dan sore.
Qala ya Maryamu anna laki hadza. Jawabannya apa? Qalat huwa min indillah yarzuqu man yasha'u bighairi. Cukup, keistiqomahan itu mahal. Kenapa? Karena buahnya pun mahal. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa yang lebih ajaibnya lagi, dan ini tidak mustahil, Pak. Ketika seorang hamba Allah yang istiqomah keluar rumah, ini mungkin sering kita tinggalin. Dan saya tidak pernah meninggalkan ini. Mulai saat ini tolong jangan pernah tinggalkan. Keluar rumah, melangkahkan kaki, tolong jangan pernah tinggalkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala. Pak, Bu, ini kalau kita paham doa ini punya karomah yang begitu tinggi. Apa kata Rasulullah? Ini mengatakan Rasulullah nih, hadis sahih. Bahkan dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis Riyadhus Shalihin tentang babul yakin wa tawakkul. Tidaklah seorang hamba yang keluar dari rumahnya mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula illa ursila lahu malak. Ada yang lebih hebat dari antum? Antum enggak punya pas pampres. Antum enggak punya pengawal, enggak punya asisten. Mana ada yang mau asistenin orang motornya beat? Diutus malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku sudah mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala. Apa kata malaikat? Kufita wa wuqita wa hudit. Wahai hamba Allah, Anda akan dicukupkan urusannya, Anda akan dijaga dari mara bahaya, dan Anda akan mendapatkan petunjuk. Ada proteksi yang lebih tinggi daripada ini. Asuransi manapun di dunia tidak akan pernah memberikan jaminan ini kepada Anda. Bahkan dalam riwayat yang kedua, sang perawi menyebutkan watanaha anhu syaiton. Yang keempat nih, legasinya ini, watanaha anhu syaiton. Bahkan setan itu minggir, Pak, melimpir, menjauh. Bahkan ditanya oleh temannya, kalau bahasa anak zaman sekarang, bro, kok ditinggalin dia tuh? Kok dilepas? Kata setan yang meninggalkannya, gimana cara deketin? Orang dia udah doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala. Ini adalah ma'iyatullah, kedekatan kita dengan Allah. Ketika lisan kita dimudahkan berzikir, bahkan keistiqomahan kita yang mahal ini. Ketika dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa kemudian lanjut ayatnya? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Malaikat itu bukan lagi menjadi manusia asing. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, Pak, dulu para malaikat itu dengan mudahnya menyapa menyapa orang-orang soleh. Tetapi karena likasrati dzunubil ibad, karena saking dahsyatnya dosa manusia di zaman ini, itu malaikat tidak terlihat. Dan susahnya mencapai derajat istiqomah. Oleh karenanya, sepenggal 10 hari terakhir ini, laqad dhahaba mu'dhamuhu fa baqiya a'dhamuhu. Yang tersisa malam 26 udah lewat, sekarang malam 27, besok malam 29 versi Muhammadiyah. Muhammadiyah udah pasti nih, Bapak Ibu sekalian, lebaran hari Jumat. Udah pasti itu. Malam Jumat opor, sayur godok, ketupat udah jadi. Tinggal ibu-ibu yang di belakang nih yang ngikut sidang isbat. Kalau bikin opor hari Kamis, bisa jadi habis sama sahur nih. Kejadian tahun lalu terulang lagi nih. Udah masak, opor udah jadi, ketupat 20 biji, sayur godok, semur 2 kilo. Mestinya itu malam takbiran, akhirnya dimakan jadi sahur. Gigit jari nih ibu-ibu di belakang. Ya Allah, mestinya besok buat hari Sabtu tuh. Ya. Apapun yang Allah tentukan, kapanpun lebarannya, insya Allah Ramadan ini hanya terminal yang mudah-mudahan keistiqomahan kita dijaga. Yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah SAW menstimulus kita sebagai umatnya ketika beliau mengatakan man shoma Ramadan
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, diikutin 6 hari puasa di bulan Syawal. Al-Imam An-Nawawi di antara yang berpendapat bahwasanya 6 hari itu harus mutataliyat, harus berurutan. Sementara Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang membolehkan kalau dicicil. Terserah. Apalagi orang Betawi, lebarannya bisa setengah tahun. Halal bihalal kagak kenal waktu, udah Zulhijjah masih halal bihalal. Kalau kita patokannya halal bihalal, puasa Syawal nggak bakalan ngejar. Makanya di babat tanah Jawa itu ada istilah namanya lebaran ketupat. Ada manusia yang baru ngaji selembar 2 lembar, ujuk-ujuk bilang bid'ah, mengatakan itu bid'ah, tradisi yang tidak ada di dalam Islam. Begitu jahilnya dia bodohkan umat satu pulau dengan mengatakan bid'ah. Padahal itu perjuangan para ulama dengan cara berpuasa di hari kedua Syawal udah mulai puasa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 Syawal baru ketemu ketupat. Dan ini berat. Kita secara pribadi itu mungkin untuk memulai puasa Syawal itu berat. Beli nastar 3 toples, yang ngabisin bukan tamu, kita yang ngabisin. Kue bawang mesen 5 toples, 3 toplesnya sama kita. Apalagi? Rongginang, katanya buat tamu. Dijemur tuh rongginang, beli 4 kilo. Lebaran pertama yang ngabisin kita. Tamu datang lebaran kedua udah tinggal separoh. Kata tamu nih kapan ngabisinnya? Tamunya kagak banyak, ustadz bukan, kiai bukan, cepet leding makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Said Hawa mengajak kita. Ini kitab yang paling indah saya baca ketika berbicara tentang puasa. Al-Imam Said Hawa dalam kitabnya itu mengatakan, kenapa puasanya orang-orang bertakwa itu tinggi, Pak? Mestinya Ramadan ini mencetak kita menjadi orang yang paling zuhud dan wara'. Kita tidak akan lagi berbicara bagaimana caranya meninggalkan selingkuh, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan khamr, bukan. Kita sudah masuk harusnya taraf bagaimana mentaklilid dunia, menakar ukuran dunia agar tidak menjadi orang yang rakus dengan dunia. Gimana kita mau menjadi orang yang zuhud? Jam 4 sore itu angan-angan dunia kita udah banyak banget. Lontong oncom, gorengan, bakwan, balak-balak, pakai sambal kacang. Jam 4 sore mimpi dunia kita sudah masuk. Sementara Rasulullah SAW kana idza aftara birotobat, cuma 3. Revolusi apa yang telah kita lakukan di Ramadan ini? Ramadan yang akan datang belum tentu kita ketemu. Dia pasti datang tapi belum kita ketemu. Kira-kira apa perubahan diri kita? Akankah kita menjadi orang yang paling paham tentang Allah ayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-jihadu sabiluna, al-maut fi sabilillah. Yang kita minta kepada Allah itu bukan mati gara-gara apa, tetapi mati karena apa. Dan ini beratnya istiqomah. Ketika Ramadan ini membuahkan hasil yang indahnya luar biasa, tidak akan kita dapatkan kecuali hati-hati yang khusyuk. Dan kita yang hadir di sini diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang berbeda-beda. Dan keistiqomahan itulah yang menjadikan dia sebagai orang yang syamikhan azizah, orang yang tangguh. Pernah melihat sahabat atau pernah mendengar kisah sahabat yang ditancapkan Ubadah bin As-Samit dengan 3 panahnya ketika dia berjaga setelah perang Uhud? 3 panahnya, mengeluh? Tidak. Dia berjaga seorang diri, sholatnya khusyuk. Temannya yang berjaga bergantian tidur. Setelah salam sholat dia bangunkan temannya. Dengan begitu sabarnya mengatakan, "Bang, bangun sebentar bisa gak?" "Kenapa?" "Ada panah nih nancep 3. Kalau kita apa? Ini gara-gara ente nih nggak ngejagain saya. Panah nancep 3. Terus minta tolong, saya mau sholat lagi nih. Ntar kalau saya sudah khusyuk di tengah-tengah sholat, tolong cabut panahnya." Ini revolusi, Pak.
Kita bertambah umur, kita makin paham, bukannya makin gila. Puasa ini yang akan merubah kita, mengenal tentang al-ma'ani al-batinah wa asrari siyam. Itu kata-katanya Said Hawa tuh dalam kitabnya. Makna-makna batin dalam puasa. Kenapa Rasulullah menjadi orang yang paling wara', paling zuhud? Karena dia tahu puasa ini adalah formulasi yang hebat yang Allah pernah turunkan. Kita di puasa ini, Pak, Bu, mampu meninggalkan sesuatu yang halal, bukan yang haram. Air di dispenser rumah kita halal apa haram? Halal. Nasi di rumah kita, makanan, jajanan di kulkas, halal, semua halal. Tapi pernah kita tinggalkan. Itu adalah makna yang paling tinggi, itu formulanya tinggi. Setelah Ramadan ini, jangankan yang haram, yang halal aja udah kecil gitu. Jadi kalau soal duit korupsi, soal jabatan yang haram, ini yang harus kita pikir dua kali. Ya bang, jangan nawarin yang haram, yang halal aja pernah saya tinggalin, apalagi yang haram. Harus lebih kecil lagi nilainya yang haram itu. Dunia itu akan lebih terasa kecil. Kenapa? Karena dia sudah berada pada titik orang-orang la'allakum tattaqun.